Mulai. 3, 2, 1. Nice. Bahas apa ya? Topeng. Zaman sekarang tuh lagi musim banget friendzone. Apa? Friendzone. Time zone. Friendzone. Oh, friend zone. Minuman itu bukan? Nggak apa-apa, udah beda aja tuh, lagi ada yang dangdutan, nggak apa-apa. Dia tuh ngasih kode gue nih gitu loh. Friendzone minuman. Prutang. Mijon, goblok. Mind blowing banget ya. Aduh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Sekarang emang lagi musim-musimnya friendzone tuh. Kalau aku pribadi sih ya oke sih ya, karena ya Gue sambil mantau. Terus? iya, soalnya kayak mungkin beberapa orang gitu kan, jadinya kayak takut buat apa ya, akan perpisahan gitu loh. Jadi kayak misalkan biasanya kan nih orang yang terjebak dalam friendzone tuh kalau misalkan pacaran nanti takut pas putusnya jadi jauh dan lain-lain bla 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 kayak gitulah. Gue tanya dulu, ada yang tahu nggak friendzone itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak friendzone apaan? Rindu tahu? Dianggap teman. Dianggap teman mah bukan friendzone, itu mah tuh baik. Maksudnya gimana dianggap teman tuh? Oh, jadi salah satunya emang udah suka cuma pas maju dianggap teman gitu, apa belum maju udah dianggap teman? Kita gimana sih? Oh, kita cuma temenan. Oke, gitu. Friendzone. Friendzone. Berarti kalau friendzone salah satu pihak dong. Salah satu pihak. Karena kalau dua-duanya temenan ya temenan aja udah. Ya udah benar. Temenan. Berarti hampir kayak bertepuk sebelah tangan gak sih? Bener. Nggak ada yang nempel. Tolol nggak sih? A little bit. Kalau disebut tolol ya tolol juga sih gitu kan. Karena kenapa nggak gini ya, biasanya yang friendzone itu kalau memang kasusnya kayak gini yang tadi teman-teman bilang di belakang, kalau ternyata dianggap teman, otomatis yang satu udah mengutarakan perasaan. Belum. Gua rasa mah belum. Udah apa belum? Oh belum. Belum kan? Berarti yang satu nggak berani mengutarakan perasaan, yang satu biasa-biasa aja. Atau dia juga nunggu tapi nggak tahu nih, karena yang ini nggak mengutarakan perasaan. Itu misterinya. Karena kalau terjawab itu jadian dong. Masih ada yang mau betul. Nah kan, ini pembahasan nggak tahu, pokoknya banyak respon aja nih. Nah, semua orang di studio yang ada 25 orang ini, semua pada bereaksi nih. Kayaknya emang pada terjebak friendzone gitu. Nggak tahu mentor zone. Wow, mentor zone, gile benar. Wah, ada 2 nih cluenya. 1 mentor, keduanya kakak. Terjebak di adik kakak. Kalau gue kan dipanggilnya apa? Om. Aman. Kak Utep. Om. Iya. Cuma dia om. Ada satu kali bilangnya. Enggak. Itu terjebak om. Bayar, jeng bayar. Om. Tapi kalau terjebak om masih oke sih. Kayaknya kalau cewek gitu kan kayak Aing nggak oke. Ya, balik lagi ke friendzone. Friendzone nih. Berarti sebenarnya harusnya Ini materi titipan nih. materi titipan. Oh ya udah, oke. Kayaknya ada yang terjebak friendzone gitu Ya, dari oke. teman-teman kita di belakang gitu kan kayak anu ngabalirna yang hiji. Kita sebut nama, sebut aja Aceng. Oke. Kayaknya kalau zaman dulu tuh mungkin lebih ke emang gak berani aja orangnya. Enggak, gini, dulu gue pernah ngalamin. Nggak tahu disebutnya apa. Jadi temen lah ya. Cuma beda kelas waktu di SMA, beda kelas nih ceritanya. Tapi itu gue kenal banget gitu. Sebelumnya sekelas. Terus pas apa sih penjurusan? Pokoknya IPA IPS lah. Nah, dia ke IPA, gue keluar ke IPS. Itu mau apaan nih gitu. Bangga IPA IPS ya. Dah nih kan. Cosplay Ini dulu, ntar gue lupa sih ini lagi inget-inget. Dah,
Itu deket banget tuh. Dia pakai topeng, ketawanya nggak kelihatan, bangke bukan dong. Kemana-mana bareng. Kalau ada apa-apa, ngobrolnya ke gua. Gua juga sama. Sampai akhirnya dia itu curhat lagi deket sama cowok. Cowoknya teman gua juga. Teman gue juga dulu si botak tuh. Ini sampai akhirnya gue kasih advice dong. Terus dia jadian sama orang lain, sama si botak. Pas ada masalah ke gue lagi. Terus kita membahas masalahnya itu kayak sambil makan, sekalian nonton gitu loh. Itu friend zone bukan? Itu lebih ke pelampiasan zone sih kayaknya. Kan sebelumnya nggak ada apa-apa. Sebelumnya kan nggak gua single, dia single juga mungkin. Ya mungkin. Nggak tahu. Kemana bareng tuh. Pulang sekolah bareng sampai angkot doang, kan beda angkot. Terus sampai rumah juga telepon-teleponan. Jadi emang di luar ketemu juga ada komunikasi ya? Ada. Gak kayak FWB berarti ya kalau friendzone tuh? Enggak, tapi ngabisin duit kan dulu zamannya belum ada smartphone. Oh iya benar. SMS. Kirim pakai merpati. Setelah merpati lah. Setelah merpati ada handphone. Yang segede gini tuh. Oh yang masih gede itu ya? Enggak sih, Nokia juga anjing. Tua banget perasaan kayaknya, jauh banget kita. Nah kayak gitu friendzone bukan tuh? Friendzone bukan tuh guys yang mengalami. Oh gak ada yang merhatiin soalnya mereka lagi mikirin aku ini gimana ya selanjutnya gitu loh. Gitu. Deketnya itu lebih dari teman karena orang lain menganggapnya kita itu pacaran. Kelihatannya karena di kantin nggak berdua sih banyak kan, tapi pasti kalau ada gua ada dia gitu loh. Tapi ketika ditanya sama orang ada hubungan apa? Ya, enggak. Temenan gitu kan. Ya emang temen kan. Akhirnya terciptalah friendzone dari itu. Nah itu dia. Berarti awal mula friendzone keluar tuh dari nyaman. Kalau bilang nyaman. You know nyaman. Tuh nyaman karena keadaan gitu. Betul. Bisa jadi disebut spesial karena kita tuh lebih tahu daripada teman-teman. Bener gak sih? Jadi cerita yang gak di-spill ke teman-teman tuh kita tahu gitu. Itu karena nyaman tadi. Akhirnya mau bercerita. Biasanya kan gitu awalnya ya. Teman, nyaman, teman, nyaman, jadian. Biasanya. Cuma ini mah teman, nyaman, friendzone. Friendzone itu kan yang kalau udah habis digesek lagi terus bisa lagi time zone. Friendzone itu minuman. Mijo. Perutang. Anjay. Serius. Okay. Tapi selain dari friendzone ini ya, biasanya sekarang tuh banyak istilah-istilah baru. Friendzone kan tadi posisinya dia gak memberanikan diri kan. Ya. Jadi ini buat cowok-cowok yang gak berani buat mengutarakan perasaan misalkan ke ceweknya gitu ya, beraniin dulu aja gitu loh. Jadi sebenarnya kayak wasting time gak sih friendzone tuh? Kita ya kan seolah-olah tergantung mungkin. Tidak ada kejelasan gitu loh. Tergantung mungkin. Kalau misalnya nggak ada yang ngedeketin kita, kayaknya nggak wasting time sih. Kalau misalnya nih si friend dan si zone ini kan bareng-bareng terus nih kan jadi friend zone, ya kan? Si friend dan si zone, ya kan? Terus nggak ada yang ngedeketin kita juga nih, ya aman dong, nyaman, enak. Oh iya betul. Iya kan? Oh iya posisinya kalau gitu. Oh iya benar. Apa mungkin begitu? Jadi yang friend zone tuh lebih mencari, gue cari aman deh daripada gue misalnya mendekati seseorang atau ngedeketin dia terus ditolak, kan jadi vibes-nya jelek. Mending begini aja. Begini juga sama kayak pacaran kok, meskipun orang bilangnya temenan gitu. Jadi gak peduli soal orang lain mau bilang apa mungkin ya. Lebih ke nyari aman kalau gue bilang sih, bukan nggak peduli. Ya dia peduli lah pasti, tapi nyari aman. Jadi kalau ada apa-apa itu mah teman gue, tapi kalau nggak ada apa-apa, lumayan gitu loh. Mungkin ya. Kalau friendzone. Terus tadi apa lagi istilahnya? Ya ada istilah baru lagi. Komitmen. Apa tadi? Komitmen. Wah itu gue nggak tahu. Zaman dulu mah nggak ada komitmen. Oh zaman dulu. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau misalkan tadi dengar dari teman-teman yang nyerita tuh, komitmen tuh lebih ke hampir sama aja kayak pacaran loh sebenarnya kalau dipikir-pikir. Cuma kayak beda status doang gitu, antara dia bukan pacar gue gitu loh. Terus siapa dong? Komitmenan gitu. Terus ngapain komitmen? Nah, repot amat ngurusin hidup orang. Ya kan? Iya. Jadi kayak nanggung banget gak sih sebenarnya gitu kan?
Gimana tadi? Komitmen. Ya. Ya, nggak fokus. Bukan. Kurang mijon. Bukan komitmen, ya kan? Sama kayak pacaran, tapi bukan pacaran. Terus yang dikomitkannya apa? Tapi bukan pacar. Iya, gitu. terus komitnya buat Berarti ngapain? isinya tuh Bego. berarti. Nah, iya juga sih. Iya, itu aja sih gue nanya. Jadi apa yang kalian komitkan? Salah, kita kembali ke situ. Gitu. Jadi apaan coba? Selain kebodohan dan egois kalau gue bilang. Salah satu pihak ada yang egois, satunya lagi bodoh. Yang egois dia sama kayak friendzone tuh. Nyari aman, nyari nyaman tanpa harus melakukan kewajiban. Misalnya kayak ya kayak pacaran gitulah gimana kan. Si komitmen juga sama dong berarti. Berarti kalau komitmen gak disebut pacar, kalau dia dekat sama yang lain boleh nggak? Kan lu bukan pacar gua misalnya. Kita cuma komit doang. Komitnya adalah misalnya pokoknya kalau ada yang sedih harus saling support, mungkin gitu ya kali. Gimana? Berarti komitmen tuh versi legal dari FWB. Oh, Gitu. jadi nggak saling sagne ya? Ya, nggak saling sagne. Iya, itu kan legal. Ya, kalau misalkan FWB kan lebih ke Illegal logging. lu pengen nih gas langsung gitu langsung. Tepuk tangan dong. Terus ini mah kita ini dulu. Kita kasih pencerahan. Tapi banyak yang pro dan kontra katanya. Iya, betul. Soal apa Makanya tadi? Friendzone. Kita kasih pencerahan nih sedikit demi sedikit sambil ngobrol gitu kan. Kalau yang sedang terjebak dalam friendzone, kira-kira baiknya gimana sih? Gini, sebelum kita jawab ya, kita tanya dulu. Tapi harus ngejawab nih semua nih. Kalau ada di posisi friendzone, itu kan udah pasti ada satu yang punya feeling, satu yang biasa-biasa. Kalian ada di posisi yang mana? Berarti yang satu tadi yang sebagai punya feeling. Terus gimana? Kok bisa punya feeling tapi bertahan dengan kondisi yang buat Anda itu kan nggak nyaman. Kalau buat yang satu lagi ya nyaman lah, dideketin sama cewek, kemana-mana ceweknya mau diajakin, ya enjoy. Itu maksudnya gini. Oke, satu punya feeling, satu pasti enggak dong. Kalau dua-duanya punya kan, Ya diam aja. ya. Kenapa bisa sampai kayak begitu? Itu jawabannya. Kenapa memilih buat ada di posisi apa tuh namanya? Lanjut. Iya, maksudnya kenapa ada di posisi kayak begitu gitu loh. Ada di ngambang-ngambang gitu, nggak jelas gitu Kayak kesana nggak ada kemari. cowok lain lagi aja Iya. Cowoknya tapi nggak tahu ya. Cowoknya nggak tahu. Gak tahu. Cowoknya nggak tahu. Nah, simpen dulu deh itu. Simpen dulu. Yang satu lagi tadi Di posisi yang di posisi yang nggak punya memanfaatkan, perasaan, nggak iya. punya perasaan. Itu settingannya emang gimana? konsepnya jadi mungkin lebih ke daripada gak ada nih ya gue manfaatin deh gitu loh, lebih ke Ya mungkin nemenin begitu. gitu kan. Kalau pengen jajan dijajanin gitu. Daripada kosong, Nah, daripada kosong. lebih baik isi biarpun gak resmi. Mungkin kan ya nggak tahu, itu kan beda-beda. Tapi kalau ada di posisi yang punya feeling, itu how to survive-nya tuh gimana? Keren banget. Kalau gue makanya nggak bisa. Yang satu punya perasaan, yang satu friendzone tuh berarti lebih ke yang satu punya perasaan, yang satu Iya. nggak punya perasaan, yang Ha-ha. satu ini gak berani untuk mengutarakan, Iya. yang satu ini gak ada kejelasan juga. Kalau kata gue yang satu ini Yang satu ini memanfaatkan karena dia pasti tahu. Flat doang kan. Dia pasti tahu. Kan tadi yang punya feeling ceweknya. Ini Iya, yang iya, cewek. Kita mewakili para cowok. Cowoknya mana? Ini cowok. Cowok nih. Yang punya feeling. Yang punya feeling. Ini cewek. Ini. Yang nggak punya feeling. Yang punya feeling. Friendzone. Friendzone. Nih cewek pasti tahu dong kalau cowoknya naksir. Masa iya enggak? Nah lo. Oh gini. Nah lo. Gitu dong. Nah ini kan Itu kan pasti salah satunya si ceweknya si ceweknya. tahu kalau cowoknya itu punya feeling. Kan gesturnya beda. Iya benar ya. Tapi gimana caranya kok si ceweknya bisa santai dengan bilang kita mah temenan aja ya. Tapi si cowoknya dimanfaatin dong. Aku mau cerita sambil makan yuk gitu Tapi loh. aku dulu pernah kayak gitu. Mampus. Dulu pernah ada di posisi di mana emang kemana-mana bareng, jalan bareng, makan bareng, nonton bareng.
Terus suatu saat aku mencoba untuk memberanikan diri karena banyak orang yang bilang, lu terjebak friendzone lu gitu kan. Kapan? Kemarin-kemarin? Dulu. Oh, nah, ini mah jauh berarti kan. Kira kemarin-kemarin. Nah, ini akhirnya aku mencoba memberanikan diri nih. Set. Begitu dia menolak, maksudnya mengatakan bahwa ya kita cuma temenan gitu. Akhirnya ya udah just a friend. Akhirnya meninggalkan perasaan dan ketika dia mencoba untuk seolah-olah memanfaatkan kayak jadi membatasi gitu kan. Karena lu bukan siapa-siapa gue gitu. Lu cuma teman doang. Nah, kan problem kan? Iya. Lebih better nggak sih kalau misalnya yang punya feel itu ngomong gitu loh. Ya itu aku ngomong. Kalau dua-duanya suka. Terus akhirnya ditolak. Tapi jadi lebih jelas kan gitu maksudnya. Iya, jadi aku tuh menemani dia tuh sebagai teman, nggak punya perasaan lebih gitu. Karena jadi ada kejelasan. Jadi nggak ada terjebak friendzone tuh karena udah jadi friend. Udah nggak ngarep atau masih ngarep siapa tahu berubah pikiran gitu. Enggak sih. Oh. Tadi ada yang komen. Iya kan? Soalnya dia tahu story-nya jadi Oh. Ya kan gua nggak tahu. Iya gitu. Nah, kalau misalkan Oh, itu yang sering disebut. kalau sekarang nih ada temen yang cerita tuh. Jadi cowoknya tuh suka, ya. Ceweknya suka. Cuma masa lalunya tuh sama-sama kayak aduh belum siap buat pacaran nih. Jadi kayak terjebak dalam status yang mungkin disebut friendzone gitu. Dua-duanya. Tapi saling tahu. Gimana tuh? Jadi teman aku tuh kayak bingung gitu. Yang satu punya perasaan, dua-duanya saling tahu tapi belum mau jadian. Mungkin masih punya masa lalu yang belum beres. Cie, gue tangan begini nih. Oh, enggak. Satu itu opsi ya, kemungkinan. Satu. Yang kedua itu belum yakin gitu loh. Karena mungkin kenalnya baru sebentar. Bisa jadi kan. Kenalan sebentar itu kan orang masih jadi sesuatu yang diharapkan. Makin lama kenal, makin menjadi orang yang seharusnya diperlihatkan. Makin lama lagi, si eta mah kitu gini, ya kan? Juga jauh kepok sih. Mungkin. Tapi kira-kira sih kalau memang nggak tahu ya. Kalau memang oke ya. Kalau misalnya oke terus jadian di tengah-tengah ternyata begini ya kan. Kalau bisa diperbaiki. Kalau misalnya nggak bisa, terus ternyata bukan jodoh juga nggak usah dipikirin. Tapi enjoy the little things-nya itu kan juga nggak masalah. Pengalaman itu kan guru yang paling mantap. Kalau nggak nyoba nggak ada pengalaman. Nggak gitu juga dong. Nah gitu dengerin teman-teman ya di belakang ya. Kalau misalnya perempuan move duluan nggak ada masalah. Sekarang dua-duanya udah tahu nih saling suka, tapi lagi yang cowok nunggu kode lebih valid, yang cewek nunggu ditembak gitu kan. Terus kalau besok kiamat nggak ada memori dong, udah duluan aja. Nah itu friendsnya lupa gak disapa kasih ya. Friends. Fokus banget sama yang belakang soalnya. Iya. Soalnya ini titipan banget nih gitu kan, materi itu curhatan hati seorang wanita gitu kan kayak. Jadi intinya ngomong dulu. Maksudnya ya ngomong lah gitu loh, daripada buang-buang waktu. Kalau misalnya nggak ngomong, tapi si salah satu pihak merasa dia suka gue juga deh, gue mau suka dia, taunya enggak. Biji mana? Iya, kepedean doang. Ternyata kan mendingan jelas di awal. Pada sakit hati dulu. Guys, nah itu benar. Tapi yang udah dua-duanya jelas juga mendingan segera aja gitu, nunggu apa lagi gitu loh. Jangan dilama-lamain. Ntar jadinya pada overthinking. Ini mau apa enggak, serius apa enggak sih gitu loh. Iya kan? Para zone-zone ini. Daripada ke zone-zone. Nah kan kalau misalnya udah jelas. Lanjut. Iya, gue ngomongin seseorang itu kan, kalau ini udah oke. Dari sini udah ada omongan. Iya, seandainya gitu kan, ya misalnya. Terus? Itu dong, nah ribet banget, kampret. Oke, mari kita hadapi bersama-sama ya. Nah, kayak gitu. Lu aja, gue mah enggak. Makanya harus bisa menghadapi bersama-sama. Segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik supaya beres masalahnya satu persatu. Nah, terus satu lagi. Jadi buat orang-orang yang terjebak di
zone. Ya, zone tertentu. Itu jadi lu daripada ngeliatin story gue mulu, mendingan lu jadi bagian dari story gue, mau nggak?